Pada Februari 2021, diumumkan kalau Warner Bros. Menunjuk J.J. Abrams dan Ta-Nehisi Coates untuk mengembangkan film Superman yang baru. Dan gak lama setelah pengumuman itu, terungkap kalau Superman yang bakal diangkat bukanlah karakter yang selama ini dimainkan Henry Cavill. Jadi Superman yang akan datang ini kemungkinan di luar DC Extended Universe, kayak Robert Pattinson di The Batman atau Joaquin Phoenix di film Joker. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Cinema. Proyek baru film Superman emang menarik dibahas ya. Dan yang bikin mencolok adalah kabar kalau Ta-Nehisi Coates berencana menampilkan jelmaan Superman kulit hitam alias Black Superman sebagai titik fokus dalam Superman rancangannya. Konon, film ini bakal mengisahkan perjalanan Black Kal-El yang dikirim dari Krypton ke planet Bumi pada abad ke-20, yang berarti antara tahun 1901 sampai akhir tahun 2000. Cuma memang sampai ulasan ini dibuat, belum ada konfirmasi dari DC maupun Warner Bros. Soal spekulasi yang beredar ini. Biar masih spekulasi, isu Black Superman diangkat ke layar lebar mestinya bukan kejutan sih. Desas-desus soal ini malah sudah terdengar dari 2019. Waktu itu dikabarkan kalau Michael B. Jordan yang pernah bermain di Black Panther dari Marvel Cinematic Universe bakal jadi pemeran Black Superman. Tapi ya kembali lagi, sampai 2021 ini belum ada konfirmasi soal kabar itu. Michael B. Jordan juga belakangan mengklaim kalau kabar itu cuma rumor. Padahal kehadiran Black Superman sebenarnya sangat beralasan. Bukan semata karena tren superhero kulit hitam yang sekarang-sekarang ini diangkat karena isu tertentu. Tapi dari segi bisnis, strategi ini juga punya daya ungkit yang gak bisa diremehin. Ambil contoh Black Panther dan Aquaman yang sudah jadi bukti kalau ethnic diversity dalam superhero juga sangat menjual. Jadi, aktor non kulit putih muncul sebagai Superman kayaknya cuma masalah waktu. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Kalau dari segi cerita, memperkenalkan Black Superman ke penonton layar lebar juga mestinya bukan hal sulit ya. Malah bisa dibilang banjir opsi. Apalagi kalau emang filmnya dibangun di luar cerita yang selama ini diangkat DC Extended Universe. Dan nyatanya di komik, Clark Kent cuma salah satu dari sekian banyak orang yang pernah jadi Superman. Yang mana diantaranya juga ada karakter kulit hitam. Di komik, karakter John Henry Irons pernah meminjam nama Superman dalam tiap aksinya dengan suit armor buatannya sendiri. Waktu itu Superman original diceritakan mati pada awal 90-an. Sampai akhirnya John Henry Irons punya nama sendiri dan dikenal sebagai Steel. And a body of steel. It's hammer time. What a magnetic personality. Pada 2014, DC memperkenalkan Val-Zod sebagai Superman kulit hitam dari Earth 2. Karakter ini juga cukup ikonik ya, karena dikenal sebagai sosok yang baik dan cinta damai. Atau kalau perlu sekalian keluarin Superman dari Earth 23 ya. Seorang pria kulit hitam bernama Calvin Ellis yang di Earth 23 juga ngerangkap Presiden United States. Ngeri kan? Ellis ini pertama kali muncul di komik Final Crisis No. 7 oleh Trent Morrison, Doug Mahnke, Christian Alamy, dan Tom Nguyen. Diceritakan sebagai satu dari sekian Superman yang dikumpulkan untuk membantu Superman utama di final battle-nya melawan Mandrake. Morrison juga menampilkan Ellis dalam Action Comics edisi klasik yang digambar oleh Jin Ha. Calvin Ellis juga punya peran utama dalam Multiversity dan sekarang kabarnya lagi dibuatin serial sendiri. Bersama Val-Zod, Calvin Ellis bisa dibilang sebagai Black Superman yang paling dikenal dalam komik DC. Tapi bukan berarti yang pertama ya. Jauh sebelumnya, Black Superman di komik DC datang dari Earth di garapan Marv Wolfman, Paul Ryan, dan Bob McLeod. Judulnya Legends of the DC Universe Crisis on Infinite Earths tahun 1998. Legends of DC Universe ini termasuk seri antologi yang diluncurkan Mike Carlin pada 1997. Komik ini mengambil set cerita selama Crisis on Infinite Earths No. 4 atau antara edisi 4 dan 5 ya. Yang waktu itu salah satu universe lagi dalam ancaman penghancuran oleh Anti-Monitor dan gelombang Antimatter. Dan dari cerita di komik, Earth D ini sering tergambarkan sebagai dunia utamanya DC, tapi dengan twist superhero yang multicultural, kayak Green Arrow yang penduduk natif Amerika, terus Flash orang Asia, sama Wonder Woman dan Atom yang berkulit gelap, dan tentu aja Superman dan Supergirl yang dua-duanya kulit hitam. Ketegangan di kisah ini dimulai ketika Barry Allen yang sebetulnya udah pensiun harus kembali menjalankan misi bareng Iris Allen dari masa depan. Keduanya bermaksud menggagalkan ancaman dari Anti-Monitor waktu itu. Barry dan Iris terus melakukan time traveling ke masa dalam cerita ini untuk memperingatkan pahlawan lain seputar bahaya yang lagi mengancam. Barry akhirnya tiba di Earth D dan bertemu Tanaka Ray yang merupakan The Flash dari universe tersebut. Uniknya nih, Tanaka Ray ternyata tumbuh dengan membaca komik mengenai Barry, sebagaimana Barry juga tumbuh dengan membaca komik tentang Jay Garrick. Di sini
Barry kemudian dikenali dengan pahlawan super lainnya di Justice Alliance of America, termasuk Black Superman yang ternyata namanya juga Kal-El, sama kayak nama Superman yang utama. Setelah Barry, Parayah dan Lady Quark juga ikut muncul di Earth D, yang gak lama diikutin anggota Justice League dari Earth 1. Disinilah kemudian Superman dan Supergirl ketemu sama versi mereka dari Earth D, yang di realitas ini ternyata pasangan suami istri. Singkat cerita, Shadow Demons akhirnya tiba di planet bumi dan mulai meluncurkan penghancuran. Hawkman menjadi jagoan pertama yang tumbang di Earth D, dan sejak itu situasi jadi makin buruk. Sampai Superman Earth D juga ikut tumbang. Green Lantern dan Robin dari Earth D juga gugur dalam battle ini. Akhirnya Tanaka Ray dan superhero lainnya mengevakuasi 1 juta orang di planet ini, dan sebagian lainnya terus melawan Anti-Monitor. Anggota Justice Alliance yang masih hidup juga terus bertahan sampai akhirnya ikut tumbang bersama dunianya. Oke, itu dia rangkuman kisah tentang Black Superman pertama. Sekarang kita bahas soal alasan kenapa Black Superman emang mesti naik ke layar lebar. Dengan latar belakang yang dari tadi dibahas, sebenarnya sudah jadi alasan kuat buat ngangkat Black Superman ke live action movies. Tapi kalau kamu ngerasa poin-poin tadi masih belum cukup, ulasan yang satu ini mungkin bisa jadi penguat ya. Dan faktanya, sains justru menunjukkan kalau Superman yang paling logis ya emang berkulit hitam. Pembahasan ini sempat viral tahun 2016 lalu dari tulisan J.V. Chemery di Forbes berjudul Science Say Superman Should Be Black. Premis dasarnya adalah bahwa Superman kuat karena sinar matahari, dan seperti dijelaskan dalam Man of Steel, kekuatan ini didapat dari kemampuan sel-sel tubuh Superman menyerap radiasi matahari. Kayak dijelaskan Jor-El, ayah kandung Superman, matahari di bumi itu lebih muda dan lebih terang dari matahari Krypton. Bagi Superman, radiasi matahari bumi yang diserap tubuhnya itu mampu memperkuat otot, kulit, dan indera. Sebenarnya hampir semua kehidupan di bumi emang didukung matahari melalui fotosintesis. Tumbuhan dan organisme lain menggunakan cahaya matahari untuk memproduksi makanan atau karbohidrat dari CO2 dan air. Sel fotosintetik kemudian melepaskan oksigen yang digunakan untuk membakar karbohidrat kayak energi sehingga memicu metabolisme. Dalam prosesnya, sel tumbuhan menangkap foton dari cahaya matahari menggunakan pigmen hijau klorofil dalam struktur yang disebut kloropas yang menggerakkan reaksi kimia untuk menghasilkan energi. Secara ilmiah, sel Superman juga melakukan proses serupa fotosintesis. Tapi bukan untuk membuat karbohidrat, melainkan mensintesis molekul fiksi yang menyimpan lebih banyak energi kimia. Proses serupa fotosintesis terhadap Superman memang gak bisa disamakan. Karena selain dia bukan tumbuhan, Superman nyatanya seorang alien karena merupakan makhluk dari planet Krypton, alias bukan berasal dari bumi. Nenek moyang Kal-El berevolusi di dunia yang mengorbit dari matahari berupa bintang sekarat yang hanya memiliki sedikit cahaya. Secara astronomi, bintang diklasifikasikan menurut tipe spektral yang basicnya dibedakan suhu dan luminositas, menghasilkan 6 tipe bintang yang meliputi O, B, A, F, G, K, dan M. Bintang tipe O adalah yang paling langka, memiliki sifat panas, terang, dan berwarna biru, sedangkan tipe M, seperti bintang Katai merah dan raksasa merah, relatif dingin dan redup. Matahari kita berada di antara O dan M, yaitu tipe G yang hangat dan berwarna kuning. Dengan memperhitungkan atmosfer, panjang gelombang puncak matahari yang mencapai permukaan bumi adalah sekitar 685 nanometer, sedangkan untuk tipe M seperti matahari Krypton itu sekitar 1045 nanometer. Dalam Man of Steel, tentara Krypton sempat bilang kalau kondisi atmosfer di pesawat luar angkasa mereka itu nggak kompatibel dengan manusia. What's happening to him? He's rejecting our ship's atmospherics. You've spent a lifetime adapting to Earth's ecology, but you never adapted to ours. Jadi kemungkinan bangsa Krypton hidup di panjang gelombang dengan puncak yang sedikit berbeda, karena tersaring udara dan uap air. Jadi, spesies fotosintesis termasuk makhluk Krypton kayak Superman di dunia yang mengorbit bintang relatif gak aktif itu memerlukan pigmen gelap biar bisa menangkap banyak spektrum dari gelombang cahaya. Maka, skenario paling masuk akal bagi Superman adalah memiliki kulit yang mengandung pigmen dengan kemampuan bekerja sebagai klorofil, namun dengan warna hitam. Superman bisa lebih kuat karena pigmen gelap menyerap lebih banyak energi. Dan perlu digarisbawahi, pigmen gelap yang dibutuhkan sel makhluk Krypton untuk menyerap sinar matahari itu memiliki fungsi berbeda dengan melanin, yang merupakan pigmen coklat dalam manusia dan mamalia lain dengan fungsinya melindungi dari radiasi UV yang merusak. Jadi kalau ada anggapan pigmen gelap justru menghalangi matahari dan membuat Superman lemah di bumi, bisa dibilang itu salah besar. Pigmen yang berfungsi melindungi dari dampak buruk cahaya itu adalah melanin, sedangkan pigmen lain ada yang berperan menyerap cahaya seperti klorofil. Jadi, kehadiran Black Superman itu nggak semata untuk mengangkat kultur atau isu tertentu, melainkan juga menjadi relevansi antara cerita fiksi dan sains. Kisah pahlawan super dengan kekuatan dahsyat tentu cuma ada di cerita fiksi ya. Tapi dengan membuatnya mendekati logika sains dan ilmiah, itu bakal jadi value ekstra banget bagi karakter fiksi di dunia superhero. Tapi kembali lagi, nggak semua penjelasan dan niatan bisa menyenangkan semua orang. Sama seperti penjelasan ilmiah yang kadang menuai banyak kontroversi. Mungkin kamu punya pendapat dan teori berbeda. Jangan ragu berbagi dengan kami ya. Tuliskan pendapat serta teorimu di kolom komentar. Terima kasih.